Shalom, perkenalkan nama saya Clarissa Jane Rahmani Ampang. Saya dari kelas G jurusan Teologi dan di sini saya akan membahas tentang apa saja yang menjadi tantangan profesi public relation. Tantangan yang pertama yaitu adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, yaitu munculnya media baru. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berdampak pada penyebaran informasi yang semakin cepat, kemudahan dalam mengakses informasi dan menyasar publik yang lebih luas. Tantangan public relation adalah menyediakan informasi yang sesuai dengan keinginan publiknya. Ia harus siap menghadapi kritik dari publik sebagai respon balik dan bentuk budaya dan masyarakat baru yang berbasis digital dan virtual. Tantangan yang kedua yaitu adanya pengaruh media massa. Media massa memiliki kemampuan untuk membentuk pendapat dan persepsi publik melalui agenda setting dan pembingkaian terhadap pesan-pesan yang tayang di media massa. Disinilah peran public relation harus bisa mengimbangi berita-berita yang muncul ke permukaan publik dan memberikan berita tandingan sebagai koreksi, klarifikasi, atau mengkonter berita media massa yang telah menyudutkan dan merugikan perusahaan. Baik, nama saya Mertibun Samara. Saya akan melanjutkan materi dari tantangan public relation, yaitu tingkat pendidikan, kelas sosial, demografi dari halayak yang berbeda-beda. Keinginan publik yang semakin beragam, serta banyaknya permintaan-permintaan publik yang belum bisa dipenuhi oleh perusahaan, juga menjadi tantangan bagi public relation. Public relation harus mampu menyeragamkan informasi untuk publiknya dengan memberikan edukasi, program-program public relation, serta tanggung jawab sosial yang baik agar bisa mendapatkan kepercayaan dari publik. Contohnya, suatu perusahaan mengalami krisis di mana krisis tersebut timbul karena produk-produk tersebut kurang diminati karena adanya isu bahwa produk tersebut kualitasnya diragukan. Tugas utama yang dilakukan public relation adalah menarik produk-produk dari pasaran dan menjelaskan kepada publik tentang produk-produk tersebut agar bisa diminati publik atau orang banyak. Yang tantangan yang berikut, manajemen isu dan krisis. Mengelola isu dan krisis yang menimpa perusahaan menjadi tantangan yang tidak mudah dihadapi. Organisasi atau perusahaan bukan hanya fokus pada informasi yang disampaikan, tetapi harus mampu memonitoring perkembangan informasi yang mengemuka di media massa. Isu apa yang tengah hangat diperbincangkan publik? Bagaimana opini publik terhadap organisasi dan perusahaan, dan bagaimana perkembangan ekonomi politik yang dapat mempengaruhi noda bisnis di mana suatu negara praktisi public relation bukan saja bertindak sebagai pemadam kebakaran atau menangkal isu yang berkembang dan mengatasi krisis yang terjadi, tetapi mengelola aspek-aspek yang mungkin berpotensi menjadi isu dan penyebab munculnya krisis perusahaan. Ketika mengelola isu dan krisis, praktisi public relation harus mampu membuat perencanaan, pengambilan keputusan yang tepat terhadap strategi yang akan diambil, aksi komunikasi yang mesti dilakukan, serta memiliki tim manajemen isu dan krisis yang siap bekerja apabila diperlukan. Tasik akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu era globalisasi. Asosiasi Perhumas Indonesia mengemukakan 2 tips yang harus diperhatikan praktis PR di era globalisasi. Yang pertama, menjunjung tinggi local wisdom yang menjadi kekuatan permainan lokal. Yang kedua, memperkuat platform digital guna meningkatkan awareness dan menjadikan platform tersebut sebagai contoh poin bagi sasaran kayalaknya. Tentu komunikasi digital satu arah tidaklah cukup untuk menjalankan program PR. Perlu adanya komunikasi dua arah dengan netizen yang diharapkan terjadi engagement. Jika ini terjalin dengan baik, maka praktisi PR dengan mudah menjalankan fungsinya. Perdagangan bebas seperti masyarakat ekonomi ASEAN. Dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN merupakan tantangan tersendiri yang dihadapi oleh praktisi PR saat ini.
Menurut Dian Anggriani Umar selaku aktivitas Direktur PR Strategis Holis Reputation, fungsi DPR tidak hanya di manajemen namun harus menjadi fungsi dominan. PR itu sudah harus menjadi fungsi dominan karena bagaimanapun kita sudah menghadapi network society saat ini. PR sudah menjadi profesi internasional job karena yang kita hadapi ini publik dunia, di mana dalam menyampaikan informasi secara online, artinya akses publik terhadap informasi pun semakin tinggi. Tidak punya potensi informasi yang disampaikan menyebar ke seluruh dunia. Berkembangnya aktivitas public relation internasional. Dewasa ini, pemerintah berbagai negara tidak cukup hanya bekerja, membangun dan menata ekonominya. Mereka juga dituntut pula mengkomunikasikan apa yang telah mereka lakukan, serta mengelola informasi tentang kondisi real negaranya supaya tidak terjadi bias di tataran informasi global. Berarti pemerintah modern dengan jajaran birokrasinya, para pengambil keputusan dituntut being local with sekaligus mampu melakukan komunikasi internasional dengan prinsip-prinsip public relation. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati.